Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fauzia Febrianasari. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang preposition. Sebelumnya, apa sih preposition itu? Seperti yang kalian sudah ketahui, preposition itu merupakan kata depan. Jadi, kata depan ini merupakan kata yang tidak dapat diubah bentuknya. Dan biasanya ini diletakkan di depan kata benda. Dan untuk memperlihatkan hubungannya dengan kata-kata lain di dalam sebuah kalimat. Nah, preposition sendiri itu terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada simple preposition atau preposisi tunggal. Preposisi tunggal ini merupakan preposisi yang biasanya sering kita gunakan. Contohnya ada at, after, by, from, of, dan over. Dan biasanya hanya terdiri dari satu kata saja. Selanjutnya yang kedua ada double preposition atau preposisi ganda. Preposisi ganda ini biasanya dipakai apabila preposisi tunggal itu tidak cukup untuk menyatakan pengertian maupun maksud yang akan kita sampaikan. Contohnya ada into, from under, from off, from among, from within, dan over against. Atau gabungan dari dua preposisi, makanya disebut dengan preposisi ganda. Selanjutnya yang ketiga ada compound preposition atau preposisi gabungan. Preposisi gabungan itu dibentuk dari kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Biasanya jenis ini digabungkan dengan preposisi tertentu. Contohnya across. Across ini terdiri dari preposisi on dan kata cross. Nah, beside merupakan gabungan dari preposisi be dan kata side. Selanjutnya ada below. Below merupakan gabungan dari preposisi be dan kata low. Nah, selanjutnya yang keempat ada participle preposition atau preposisi participle. Preposisi ini diakhiri dengan akhiran ed ataupun ing. Contohnya during, pending, except, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang kelima ada phrase preposition atau preposisi frase. Preposisi ini terdiri dengan dua kata ataupun lebih. Contohnya ada by means of, by reason of, by means of, dan by reason of ini merupakan tiga kata. Nah, because of merupakan dua kata. Selanjutnya yang terakhir ada disguised preposition atau preposisi tersembunyi. Mengapa sih disebut dengan preposisi tersembunyi? Nah, karena biasanya di dalam kata ini tersembunyi sebuah preposisi yang telah disingkat. Contohnya ada yang pertama o'clock. O'clock ini merupakan gabungan dari preposisi of dan kata clock. Yang kedua ada a hunting. Merupakan gabungan dari kata and dan hunting. Nah, preposisi tersembunyi itu kata preposisinya sudah melebur dan tidak nampak lagi, padahal sebenarnya ada preposisi di dalamnya. Nah, makanya kita mengira itu merupakan kata aslinya, padahal ada sebuah preposisi tersembunyi yang telah disingkat. Selanjutnya, preposisi at, on, in yang biasa digunakan untuk menjelaskan tempat dan waktu. Apa sih perbedaannya? Nah, kita simak dulu ya. Yang pertama untuk menjelaskan tempat pada preposisi at. Yang pertama untuk tempat hiburan. Contohnya at mall, at McDonald's, at Pizza Hut. Selanjutnya tempat tanpa batasan atau ukuran. Contohnya at the end of the street dan at the bus stop. Selanjutnya untuk menyatakan tempat resmi atau kota kecil, contohnya ada at the office. Selanjutnya untuk menyatakan alamat yang diikuti oleh nomor, contohnya at 21st Jump Street. Selanjutnya penggunaan on untuk menjelaskan tempat. Yang pertama untuk menyatakan atau menjelaskan benda di atas benda yang lain, contohnya on the floor dan on the table. Selanjutnya untuk menyebutkan sungai, pantai, jalan, dan pulau. Contohnya ada on the river, on the beach, on the street, dan on the island. Selanjutnya untuk menyatakan arah. Contohnya itu on the right, on the left. Nah, untuk menyatakan in dalam penggunaan tempat, yang
Yang pertama, ada benda di dalam benda lain. Contohnya in the cupboard dan in the drawer. Terus, keberadaan di suatu negara atau kota besar. Contohnya ada in the Indonesia dan in the USA. Nah, itu dia ketiga dari penggunaan at, on, in dalam menjelaskan tempat. Selanjutnya, untuk menjelaskan waktu dalam preposisi at. Yang pertama ada untuk menjelaskan jam. Contohnya at 5 o'clock in the morning. Terus waktu tertentu. Ungkapan waktu tertentu contohnya ada at midnight, at midday, at noon. Selanjutnya untuk penggunaan menerangkan hari raya atau hari libur. Contohnya ada at lebaran dan at the weekend. Atau yang lebih jelas, at ini digunakan untuk menyebutkan masanya. Contohnya kayak at lebaran itu masa lebaran gitu. Selanjutnya penggunaan on dalam menjelaskan waktu. Yang pertama ada untuk menerangkan hari. Contohnya on Sunday, on Friday morning, dan on Saturday night. Untuk on Friday morning, kenapa menggunakan on? Karena di sini kita menekankan harinya atau Friday. Kalau hanya morning saja itu menggunakan in. Selanjutnya untuk menerangkan tanggal. Contohnya on February 22, 2001. Selanjutnya untuk menerangkan hari raya, contohnya on Christmas Day dan on New Year's Day. Penggunaan in dalam menjelaskan waktu. Yang pertama ada pagi, siang, dan malam. Contohnya in the morning. Beda dengan yang tadi Friday morning karena Friday morning itu mengacu kepada harinya, maka menggunakan on. Selanjutnya rentang waktu lama atau bulan, tahun, dan abad. Contohnya ada in February, in 2001, dan in the 21st century. Selanjutnya untuk menjelaskan selang waktu atau periode, contohnya ada in a few minutes, ada periode atau selang waktunya, maka disebut dengan selang waktu atau periode. Selanjutnya yang terakhir ada untuk menerangkan musim, contohnya in summer, in autumn, dan in winter. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa di like dan di share ya. Terima kasih.